Salve, berjumpa lagi dengan saya pada Regi hari ini tanggal 20 Oktober 2025. Kembali saudara, marilah kita mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita, dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Waspadalah terhadap segala ketamakan. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Roma 4 ayat 20 sampai dengan 25 dan Injil Lukas 12 ayat 13 sampai dengan 21. Saudara-saudaraku yang terkasih, Injil hari ini saudara menceritakan ada dua bersaudara yang tampaknya sedang berselisih terkait harta warisan. Yang seorang mengadu kepada Yesus untuk meminta pertolongan, katanya, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Lukas 12 ayat 13. Seperti yang kita ketahui saudara-saudaraku yang terkasih, kalau warisan bisa menjadi sumber konflik antar keluarga. Sesama keluarga bisa saling bermusuhan, bahkan saling bunuh saudara, hanya karena rebutan warisan. Itulah sebabnya momen ini justru dipakai oleh Yesus untuk mengajarkan bahayanya ketamakan kepada kita sekalian. Salah satu bahaya terbesar yang mengintai manusia jika berhubungan dengan kepemilikan dan harta benda adalah ketamakan. Yesus mengingatkan kepada kita sekalian saudara, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Lukas 12 ayat 15. Saudara, melalui perumpamaan, Yesus bercerita akan seorang kaya yang begitu obsesif dengan kekayaannya, sehingga pikirannya saudara hanya dikuasai oleh upaya mengamankan besarnya kekayaan yang dimilikinya. Bagi kita saudara, untuk mengamankan kekayaan yang dimiliki itu sah-sah saja, bukan? Bukankah ini juga dilakukan oleh setiap orang di masa kini, termasuk diri kita? Kalau demikian, kenapa Yesus Tuhan mempersoalkan tentang orang kaya ini? Yang menjadi pokok persoalan saudara, memang bukan sekedar tindakan orang kaya itu yang menimbun harta kekayaannya, tetapi saudara, sikap hidupnya yang sebenarnya mengabaikan keberadaan Allah di dalam hidupnya. Orang kaya itu tidak menggunakan kekayaannya sebagai sarana untuk menjadi kaya di hadapan Allah saudara, tetapi hanya sekedar menjadi kaya di hadapan sendiri dan dunia. Kita diminta untuk tidak menjadi kaya di hadapan diri sendiri maupun di dunia ini saudara. Namun kita diminta saudara-saudaraku yang terkasih untuk dapat menjadi kaya di hadapan Allah. Bagaimana tanda seorang menjadi orang kaya di hadapan Allah? Ya, dirinya pasti tidak akan berpusat pada diri sendiri, tetapi hidupnya berpusat pada Allah. Ia akan memakai segala miliknya termasuk hidupnya sesuai dengan kehendak Allah. Ingat saudara, Allah dalam Yesus adalah Allah yang murah hati. Maka orang kaya didorong untuk menumbuhkan watak murah hati ini dalam mengelola kekayaan atau harta miliknya saudara. Dan ingat, ketamakan tidak pernah menjadi tanda seseorang kaya di hadapan Allah. Hanya murah hati sebagai tanda seseorang kaya di hadapan Allah. Maka saudara-saudaraku yang terkasih, Yesus mengingatkan kepada kita semua. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Lukas 12 ayat 15. Yesus mengingatkan ini saudara, karena bahayanya
dari ketamakan itu. Apa bahaya dari ketamakan itu? Yaitu saudara, membuat hati tak bebas lagi saudara. Ketaatan pada harta membuat hati kita tidak bebas mengasihi Tuhan dan sesama kita. Bahaya dari ketamakan yang lain itu membutakan hati kita. Orang yang tamak akan mengabaikan kebutuhan orang lain dan menghalalkan segala cara demi kekayaan. Misalnya, korupsi dan lain sebagainya. Menghancurkan hubungan. Ketamakan dapat merusak hubungan keluarga karena masalah warisan dan lainnya. Tidak akan pernah merasa puas. Ketamakan adalah ketidakpuasan tanpa batas. Makin dipuaskan, makin merasa tidak cukup, saudaraku. Dan bahaya ketamakan adalah sumber penderitaan. Orang yang tamak cenderung hanya memikirkan diri sendiri dan bisa mengalami banyak penderitaan. Juga dapat menyesatkan prioritas hidup. Fokus pada harta duniawi akan menghalangi seseorang melihat hal-hal lain yang lebih bermakna. Bagaimana caranya kita menghadapi ketamakan ini? Yang perlu kita lakukan menghadapi ketamakan ini, saudara, adalah belajar untuk dapat selalu bersyukur. Hargai apa yang sudah dimiliki daripada terus melihat apa yang tidak ada. Yang kedua, kendalikan hawa nafsu kita, saudara. Sadari bahwa uang adalah sarana, bukan tujuan akhir, dan kendalikan keinginan yang berlebihan. Yang ketiga, kejar kerohanian, kekayaan rohani di dalam kehidupan kita. Raih kekayaan rohani seperti ketenangan hati, kesabaran, dan kemurahan yang jauh lebih berharga dan abadi, saudara. Selanjutnya, fokus kepada Tuhan. Ingatlah bahwa hidup dan mati ditentukan oleh Tuhan, bukan kekayaan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Berjuang untuk kebaikan, berbuat baik tanpa memperdulikan tanggapan orang lain, dan biarkan Tuhan yang menilai. Saudara-saudaraku, Regi hari ini saudara mau menyampaikan kepada kita sekalian, di mana orang yang hanya mengejar kekayaan duniawi disebut bodoh, saudara. Karena harta tidak dapat menyelamatkan jiwa, dan semuanya itu hanya sementara. Sedangkan kekayaan sejati adalah hubungan yang baik dengan Tuhan dan hati yang murah hati, saudara. Untuk itu, kita diingatkan, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sikap kita untuk menyadari dari ketamakan adalah hiduplah selalu bersyukur. Hiduplah hanya ketergantungan kepada Tuhan. Hidup dengan mengutamakan Allah. Dan jadilah kaya di hadapan Allah, bukan di hadapan diri sendiri dan dunia. Ingat saudara, harta adalah sarana, bukan tujuan. Gunakan kekayaan yang dipercayakan Tuhan sebagai alat untuk bersaksi dan melayani, bukan untuk memuaskan diri sendiri. Orang yang loba menimbulkan pertengkaran, tetapi siapa percaya kepada Tuhan diberi kelimpahan. Amsal 28 ayat 25. Semoga hidup kita terhindari dari ketamakan, dan Roh Kudus senantiasa membimbing dan menuntun kita agar dimampukan untuk dapat selalu bersyukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.